Ini di handphone. Pengennya di laptop, Bu. Laptopnya masih muter. Oh gitu. Iya, kalau handphone suka nggak bisa nyalain ini video. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Ini sambil ini Iya. aja di refresh lagi. Ya ya Bu ya. Iya, iya. Rupanya itu Pak Tata kemarin itu eh, apa eh, laptop saya itu kalau dibikin breakout room kelompok itu udah mulai ngadat Pak. Keberatan kali ya. Iya, kembali kita kemarin pas kembali ke main room, kok sepi cuma kita Iya, doang. iya kosong. Saya juga pas ke main room loh. Kok udah kosong ya main room? Pas lihat jam udah jam setengah 6 udah pada bubar kali udah tutup kali ya, makanya langsung udah bubar ya bubar. Belum saya tutup itu, saya Oh, justru belum. menunggu. Iya, menunggu itu Pak, menunggu itu di laptop saya tuh muter aja nggak. Oh, Jadi di klip itu nggak bisa-bisa. Akhirnya saya ini deh, saya tutup aja ini. Ya Allah, saya bilang ini benar-benar udah nggak kuat untuk kemarin bikin 3 kelompok aja udah nggak kuat ya. Ibu, Ya Pak, saya mohon maaf pakai HP. Jadi saya ya. tadi pagi tetangga kurang mampu lahiran. Terus Oh, saya nganter istrinya ke RSUD. ya. Kasihan nggak ada ini lagi ngurusin jam persal. Jadi Oh, saya masih di rumah sakit nganter tetangga kurang mampu ya. lahiran. Oh iya iya Pak, mangga Pak, mangga Pak. Jadi pakai laptop, pakai HP saya. Oke ya, 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 enggak apa-apa. Ini ke tetangga gak enak teh kalau nggak dibantu. Iya, iya Pak. Saudara paling dekat. Selagi kita bisa membantu Pak, kita bantu lah. Berarti kelompoknya Bu Saro udah bisa ya Bu ya, pakai laptop ya Bu Saro ya. Iya, Bu. Ini mau keluar dari handphone. Karena Pak Abdul tadi pakai HP, kemudian Bu Saro, Pak Iip dan Pak Dian ya. Sudah 13.30 tapi baru 3 Bapak Ibu ini yang hadir. Katanya masih gini. Assalamualaikum Bu Christine, Pak Abdul, Bu Saro, Pak Tata. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Ya, Alhamdulillah. Ini kenapa ya, Bu, Pak? Kalau di laptop nggak ada suaranya? Oh gitu. Ya, kenapa ya, Bu ya? suara apa? Padahal udah keluar dari HP. suara apa Bu? Suara Bapak Ibu. Nggak Oh, ada. Saya dengar tadi. coba keluar dulu. Kalau saya Coba keluar, keluar dulu. Dulu ya. keluar dulu. Ya, Nah, coba Ini keluar keluar dulu. masuk aja nih. Bapaknya ada nggak sama ibunya di situ? Ya, Pak. Habis dipindah tempat. Nah, ya.
Ya, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13:35 ya. Kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Saya akan setting rekam dulu ya Bapak Ibu ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini sampai hari ini bisa melaksanakan kegiatan dan tugas kita masing-masing khususnya untuk kegiatan program guru Pancasila. Pak Iip, punten di unmute dulu, di-mute dulu. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Silakan yang mau atau yang berkenan untuk memimpin doa, kita doakan khusus buat saudara kita ya Pak Ai ya, yang kurang sehat, dan juga saudara-saudara kita yang lain yang mungkin saat ini masih dalam kondisi yang kurang sehat. Silakan Bapak-bapak, Pak Tata. Ustadz Iip, Bu. Ustadz siapa? Iip. Oh, Pak Iip, mangga Pak Iip. Silakan Pak Iip untuk pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafini ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin suratan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha indaka wa darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati wal hayati wa badal matka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana lil imanal mu'minin wa islam ala islamil muslimin wa salatana salatal khasiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa sujudana sujudal muqtadarin hayatana hayatal ulama wa mautana mautal syuhada wa sudaqatan fi jumratil awliya wa hilal jannata mal anbiya. Allahumma adik dabarda afika wa halawata munajatika. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ibu yang sudah memimpin doa. Bapak Ibu, hari ini seperti biasa setelah Bapak Ibu berdiskusi dalam kelompok kecil, Bapak Ibu diberikan kesempatan pada hari ini untuk memaparkan hasil diskusinya dalam tahap ruang kolaborasi presentasi diskusi ya, pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya apakah ada kendala Bapak Ibu untuk mengisi tabel 3.2 yang seperti kemarin disampaikan? Ada kendala? Ada Bu.
Ada ya, Bu Irma, silakan. Apa Bu kendalanya, Bu? Kendalanya mungkin karena kurang begitu paham ya Bu ya, jadi ada sedikit yang tidak yakin gitu apakah betul gitu sudah dilaksanakan teknik yang kami tuangkan di dalam tabel tersebut. Tapi insya Allah sih berusaha maksimal Bu melakukannya. Ya, terima kasih Bu Irma. Tapi Bapak Ibu sudah membuka contoh di situ ya? Sudah ada contohnya ya? Sudah Bu. Ya, baik. Ya mungkin nanti kita bisa lihat. Mangga Bapak Ibu kita mulai saja diskusi kita pada hari ini. Dipersiapkan siapa yang menyajikan, siapa moderatornya ya seperti biasa. Saya hanya akan memantau kegiatan diskusi pada hari ini. Dipersilakan untuk kelompok yang akan presentasi atau memaparkan lebih dulu. Baik, bisa kelompok 1, Bu. Kelompok 1, ya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Nama ba'du. Salam sehat untuk rekan-rekan semuanya. Semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Firdaus, Bapak Dian Horomi, kemudian Ibu Saroh Jarmin dan Mahin, dan Bapak Abdul. Semoga kemana orangnya, Pak Abdul? Ada. Baik. Langsung saja pada kesempatan kali ini nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Saroh dan kita buka satu termin tanya jawab yang tentatif saja nanti sesuaikan dengan waktu. Oleh sebab itu untuk efektivitas waktu saya serahkan kepada Ibu Saroh Jarmin untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih Pak Ip. Jelas suara saya? Jelas. Mohon maaf Ibu Punten, seperti biasa ya 20 menit, 10 menit pemaparan, 10 menit lagi untuk tanya jawab ya Bu ya. Terima kasih Bu Saroh. Mangga. Iya, sama-sama Ibu. Izin berbagi layar Pak Ibu. Ini nggak keluar ya. Aku nggak nih, ada kendala nih. Boleh sama saya aja, Bu? Ya, boleh silakan. Suara aja nggak ada nih di laptop. Sudah terlihat, silakan. Ibu? Iya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kris yang saya hormati dan rekan-rekan juga yang semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan kita melewati trimester pertama dalam kegiatan PGP ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kelompok 1 yang saya wakili akan memaparkan mengenai teknik pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Ini adalah hasil kerja kelompok kami yang disempurnakan oleh Pak Dian kemarin dan kemudian tadi pagi kami diskusikan kembali. Lanjutkan Pak Dian. Ya, kita sama tahu bahwa pembelajaran kompetensi sosial dan emosional atau KSE itu ada pada 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah ruang lingkup kegiatan rutin yang dilakukan pada di luar waktu kegiatan akademik. Ya, ini yang pertama adalah pembelajaran kesadaran diri atau pengenalan emosi. Tekniknya kami memilih dengan menenangkan diri dan menutup mata. Guru akan meminta para murid untuk duduk di kursi masing-masing, menutup mata, menarik napas, dan mengeluarkannya secara perlahan, dan ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Nanti murid akan merasakan ketenangan dan segarnya udara, serta pikirannya menjadi rileks dan fokus. Tujuannya untuk menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi, sehingga bisa menjadi lebih fokus dan terpusat. Ini tepat untuk anak SMP dan SMA. Terus Pak. Yang kedua adalah pengelolaan diri, yaitu berlatih untuk mengelola emosi dan fokus. Tekniknya kami memilih menonton sebuah film, kemudian guru akan mengajak murid untuk menonton sebuah film dan menganalisis perasaan para pemainnya. Dari sana diajak mencari solusi yang tepat, seperti apa seharusnya para pemain itu melakukan sesuatu hal sesuai dengan emosinya. Kemudian murid
diajak untuk role play atau bermain peran menjadi tokoh protagonis dan antagonis sehingga bisa merasakan peran yang dilalui oleh para pemain dalam film tersebut. Ini tujuannya untuk mengolah emosi dan mencoba merasakan berbagai macam emosi yang ada dalam sebuah film. Yang ketiga, kesadaran sosial latih bagaimana memiliki keterampilan berempati. Tekniknya adalah melakukan kegiatan bakti sosial. Guru mengajak para murid untuk mengumpulkan dana bantuan dan kemudian menyalurkannya kepada korban bencana misalnya atau siapapun yang membutuhkan. Murid akan merasakan bagaimana rasanya sebagai pihak yang sedang diberikan bantuan dan ini adalah berempati dengan menyisihkan uang jajannya. Ini tentu saja melatih diri untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan tindakan bakti sosial ini merupakan tindakan yang memang sangat sistematis, belajar dari mulai merancang, mengumpulkan dana, dan bagaimana menyalurkannya. Yang selanjutnya adalah keterampilan berhubungan sosial, daya lenting atau resiliensi. Tekniknya, siswa atau murid diajak berdiskusi, guru membentuk kelompok, satu kelompoknya 5-6 orang, lalu diberikan sebuah tema untuk berdiskusi dan setiap anggota diwajibkan untuk berpendapat, memberikan masukan atau sanggahan. Murid berpendapat sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang tema yang diberikan, boleh berupa pertanyaan, sanggahan, atau masukan. Tentu saja ini tujuannya agar murid lebih pandai berinteraksi dengan berani berpendapat sehingga akan menjadi terbiasa pada saat mereka bersosialisasi di lingkungan yang lebih besar lagi. Ya, selanjutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tekniknya menjadi pemimpin pasukan. Guru akan memberikan kesempatan kepada setiap murid secara bergiliran untuk memimpin pasukannya dan diberikan kebebasan untuk melatih anggotanya di lapangan. Di sini kita sampaikan kepada murid bahwa mereka harus memilih gerakan yang akan dilakukan oleh temannya dan merapikan serta menegur jika ada temannya yang salah dalam gerakan yang sudah ditentukan. Tujuannya di sini murid akan diarahkan untuk belajar bertanggung jawab, pandai memberikan keputusan, dan bisa mengelola anggotanya dengan baik supaya tujuan yang dicapainya benar. Dalam hal ini bagaimana mengatur gerakan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ruang lingkup yang kedua adalah pembelajaran KSE terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang pertama, ini belajar self-awareness atau kesadaran diri, pengenalan emosi. Tekniknya bisa dilakukan dengan membaca buku cerita. Guru meminta murid untuk membaca sebuah cerita dan menganalisis peran tokoh-tokohnya. Dalam hal ini, murid menyebutkan peran tokoh dalam cerita tersebut dan jenis-jenis emosi yang diperankan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Apakah mereka marah, sedih, senang, dan sebagainya. Tujuannya mengenalkan berbagai emosi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh para tokoh di dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah pengolahan diri, bagaimana mengolah emosi dan bisa fokus. Tekniknya menggambar diri. Guru akan meminta kepada murid untuk menggambar sebuah objek yang bisa mendeskripsikan dirinya dan menjelaskan apa keunggulan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. Nah, ini murid kegiatannya bisa membuat gambar berupa hewan atau tumbuhan yang bisa mendeskripsikan dan menjelaskan diri mereka seperti apa. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana murid bisa mengendalikan emosi dan bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Ini kita bagaimana mengajarkan siswa untuk terampil berempati. Tekniknya adalah memecahkan teka-teki. Jadi murid akan diberikan sebuah teka-teki yang teka-teki ini mengharuskan terjawab oleh semua murid. Sehingga ketika ada temannya yang tidak bisa, mereka harus saling bekerja sama dan membantu. Dan teka-teki itu dengan bekerja sama bisa terjawab oleh semuanya. Bagaimana menjelaskan kepada murid, ya kita sampaikan bahwa mereka akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan melalui teka-teki, tapi mereka juga bisa meminta bantuan kepada temannya dan bahkan bisa membantu temannya yang merasa kesulitan. Tujuannya membiasakan murid untuk merasakan apa yang teman mereka rasakan ketika teman mereka itu mengalami kesulitan. Yang kelima adalah keterampilan berhubungan sosial. Dalam hal ini bagaimana murid kita memiliki daya lenting atau resiliensi. Tekniknya belajar kelompok dengan teman yang berbeda. Jadi setiap hari mereka akan dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda dengan teman-teman yang berbeda. Murid harus bisa menerima dan bisa bersosialisasi dengan anggota kelompoknya dengan baik. Nah, ini tujuannya agar semua murid memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak ada kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Semuanya sama, semuanya kenal, semuanya sayang, dan semuanya saling bekerja sama.
Yang keenam, ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tekniknya adalah menjadi pemimpin dalam kelompok. Guru akan mengelompokkan murid menjadi 4-6 kelompok. Setelah itu diberikan sebuah artikel mengenai sebuah masalah lingkungan. Dalam kelompok, semua anggota harus memberikan pendapatnya dan ketua kelompok harus memilih satu solusi dari temannya. Dan ini akan bergiliran. Jadi setiap siswa akan merasakan bagaimana posisi menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok. Satu arti untuk satu kelompok yang berbeda dan itu akan bergiliran. Ini murid boleh berpendapat tentang solusi dari pemecahan masalah yang diberikan dan belajar mengambil keputusan atau memilih solusi terbaik dari temannya. Tujuannya agar para murid belajar menjadi seorang pemimpin dan membuat sebuah keputusan yang tepat dengan memilih salah satu solusi yang diberikan oleh temannya. Di sini juga belajar ketegasan. Yang ketiga, pada ruang lingkup protokol bisa menjadi budaya atau tata tertib di sekolah. Bagaimana caranya untuk kesadaran diri? Melalui senyum salam sapa, guru bisa membuat sebuah aturan atau kesepakatan ketika masuk kelas atau di sekolah, itu harus melakukan kegiatan 3S. Dan murid harus diminta untuk melakukan 3S secara rutin dan bahagia. Ini bertujuan untuk membiasakan diri agar mereka mengenal ekspresi bahagia dan memperkenalkan secara tidak langsung jenis-jenis emosi dari setiap orang yang disapa. Yang kedua, pengelolaan diri. Bagaimana mengelola emosi dan fokus? Tekniknya membuat jurnal penilaian diri. Murid harus mengetahui tata tertib terlebih dahulu yang ada di sekolah dan mereka mencatat setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Murid mengikuti aturan yang berlaku dan dapat melihat berapa banyak pelanggaran yang mereka lakukan sehingga bisa mengendalikan emosi mereka. Guru bisa menjelaskannya dengan sangat baik bahwa aturan ini bukan hal yang negatif tapi adalah sesuatu yang positif. Dan tujuannya agar murid paham apa yang harus dilakukan bila berada di sekolah dan mengetahui sejauh mana tindakan yang mereka lakukan. Yang ketiga, kesadaran sosial, keterampilan berempati. Ini adalah tekniknya dengan infak anak yatim. Kalau di saya namanya ada saranten ya, 1 minggu itu Rp1.000 gitu ya, atau Rp2.000. Nah ini setiap seminggu sekali, semua murid diwajibkan menyisihkan uang jajannya untuk berinfak kepada anak yatim yang ada di sekolah, atau kepada anak-anak lain yang tidak mampu. Penjelasannya kepada murid kita sampaikan bahwa kegiatan itu untuk membiasakan mereka belajar bersih, dan jika sudah rutin maka tidak akan terasa berat. Ini tujuannya belajar dan berlatih merasakan apa yang orang lain rasakan dengan menyisihkan sedikit dari yang dimiliki. Yang keempat adalah keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi, atau untuk menumbuhkan resiliensi. Tujuannya adalah program Jumat Bersih. Guru bisa memberikan penjelasan kepada murid bahwa mereka akan dibagi secara kelompok setiap minggunya dengan kelompok yang berbeda-beda untuk membersihkan area tertentu di sekolah mereka. Kemudian penjelasannya kepada murid, mereka akan diajarkan untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan temannya untuk melakukan tugasnya dengan cepat dan rapi. Ini tujuannya selain untuk mewujudkan sekolah yang bersih, mereka juga bisa berbaur dengan teman berbeda kelas, baik itu kakak kelas maupun adik kelas. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini tekniknya menyambut teman, penjelasan guru, murid ditugaskan secara bergiliran untuk menyambut temannya pada saat masuk sekolah dan mengecek kelengkapan seragamnya sesuai dengan aturan sekolah. Murid harus mampu menyapa temannya dan melihat kelengkapan seragamnya serta melakukan tindakan kepada teman yang melanggar. Ini pembelajarannya untuk bertanggung jawab dan tidak ragu-ragu ketika melihat temannya yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan kelengkapan seragam yang seharusnya. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih kami dari kelompok 1. Ingatkan kembali bahwa ini kita belajar dengan pikiran tapi tidak belajar dengan hati, sama saja tidak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Saro atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, kita buka saja termin tanya jawab bagi yang hendak bertanya atau memberi masukan argumennya, disilahkan. Pak Edi, mangga Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Baik, saya coba Pak Edi buka mikrofonnya. Masih sorry. Ya. Mikrofonnya dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sehat, Ibu fasilitator, teman-teman semua. Sangat menarik dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan sangat luar biasa apa yang disajikan oleh pemateri. Ada yang sangat menarik dari pengambilan keputusan tentang yang berkaitan dengan apa namanya seragam sekolah, Bu, ya. Jadi kita ketahui anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang memang seharusnya dipatuhi oleh mereka, seperti bajunya dilengkapi, dimasukkan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika mereka seragamnya dikeluarkan, apakah itu bagian dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau yang bertentangan dengan tata aturan yang ada di sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada lagi mungkin atau langsung dijawab Ibu Sarah, Bu Irma. Baik, silakan Ibu Irma. Oke, terima kasih. Kalau 1, mohon maaf laptop saya buram jadi saya tutup kameranya. Yang akan saya tanyakan, tapi saya apresiasi dulu kerja keras dari kelompok 1 yang sudah begitu baik ya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tadi saya melihat atau menyimak dari pengelolaan diri ya yang di kegiatan rutin di luar pembelajaran tuh Bu penyaji memberikan tekniknya yaitu menonton film gitu ya. Kemudian dalam hal bertanggung jawab di situ juga diberikan ke pemimpin pasukan dengan 1 orang. Kemudian untuk berhubungan sosial untuk daya lentingnya diskusi. Kemudian untuk membaca cerita juga menjelaskan tentang cerita. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kelompok 1 tidak mencantumkan lebih spesifik lagi gitu ya? Misalkan filmnya film seperti apa yang bisa memberikan murid supaya mereka itu bisa melakukan pengelolaan diri. Begitupun dengan diskusinya, dijelaskan diskusinya tentang apa yang bisa mewujudkan atau menanamkan sikap sosial atau daya lenting, begitupun ceritanya, kenapa tidak jelaskan ceritanya seperti apa. Kemudian tadi yang bertanggung jawab, dengan murid diberikan kesempatan untuk memimpin pasukan, ini mungkin hanya 1 orang murid saja ya yang diberikan, sedangkan murid yang lain hanya sebagai anggota pasukannya. Nah, apakah itu sudah tepat gitu ya dengan untuk menumbuhkan tanggung jawab kepada murid itu dengan diberikan hanya kepada 1 orang saja, atau misalkan tekniknya bisa digilir atau seperti apa? Satu lagi ya, kelompok 1 tadi untuk daya lenting, untuk keterampilan berhubungan sosial, tadi kelompok 1 memberikan teknik yaitu dengan jumsih. Nah, ini saya belum connect mungkin ya hubungannya antara kegiatan jumsih dengan daya lenting. Sedangkan yang saya pahami yang disebut dengan daya lenting itu adalah siswa memiliki kemampuan bertahan atau pulih dari gangguan dan dapat mengatasi kejadian yang berat dalam kehidupannya. Sedangkan kalau jumsi itu menurut saya itu adalah hal yang biasa dan tidak terlalu suatu kejadian yang luar biasa yang bisa membuat trauma siswa ya atau murid atau membuat gangguan kejadian yang membuat murid tersebut bisa jatuh atau down gitu. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk sementara kita cukupkan 2 lagi. Bu Yaya, punten, nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Nah, pertanyaan pertama ini dari Pak Edi, Ibu, Bu Sarah, Pak Dian atau Pak Abdul. Iya. Jadi ketika anak seragamnya dikeluarkan, nah itu bagian dari apa tadi tanggung jawab ya Pak Edi, apa atau pelanggaran gitu? Ya, oke. Terima kasih Pak Iip. Saya coba jawab pertanyaan Pak Edi. Nanti kalau pertanyaan Bu Irma karena beberapa kita bisa bagi-bagi ya Pak Dian ya, Pak Abdul, bahkan Pak Iip juga bisa. Nah, untuk yang Pak Edi, ini adalah kegiatan untuk pembelajaran KSE bertanggung jawab yang dilakukan sebagai bentuk yang dilakukan pada ruang lingkup 3, yaitu dia sudah menjadi protokol atau budaya di sekolah. Nah, ini yang kami jelaskan adalah melatih para murid untuk bisa menjadi pemimpin dan pandai membuat keputusan secara bertanggung jawab.
Jadi dia akan menyapa temannya yang datang ke sekolah, menyambut temannya, dan kemudian memeriksa temannya. Ini secara kelompok sih bisa dilakukan oleh kayak PKS gitu ya, patroli keamanan sekolah, mungkin atau bagian dari itulah ya yang ada. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ada siswa yang bajunya dikeluarkan, dan sementara sekolah itu sudah sepakat bahwa untuk anak laki-laki misalnya bajunya harus dimasukkan. Apakah itu bentuk pelanggaran? Tentu saja itu bentuk pelanggaran. Sebagai bentuk ya anak tersebut memang belum bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesepakatan yang dimiliki. Mengapa? Ya karena kan kita sepakat ada tata tertib, ada kesepakatan kelas, kemudian menjadi kesepakatan sekolah. Salah satunya adalah memakai baju misalnya ya harus dimasukkan. Ketika ada yang dikeluarkan, yaitu berarti anak ini akan menjadi salah satu sasaran yang harus kita latih KSE-nya, terutama untuk bertanggung jawab pada kesepakatan yang sudah ada atau pada tata tertib yang sudah berlaku. Jadi harus bertanggung jawab itu semua. Ketika ada pelanggaran, apakah itu bentuk tidak bertanggung jawab? Belum bertanggung jawab, ya karena mungkin mereka masih berproses atau butuh penjelasan lain dari kita sehingga bisa menemukan makna dari tanggung jawab itu, salah satunya dengan rapih berpakaian dan dimasukkan baju. Sementara itu Pak Iip. Iya, terima kasih Bu Sarah jawabannya. Pak Dian atau Pak Abdul akan menambahkan atau rekan yang lain disilakan. Ya, izin menjawab Pak Iip. Iya, Pak Dian. Ya mungkin betul yang dikatakan Bu Saro bahwa semua sekolah rata-rata ya kebanyakan kalau baju itu harus dimasukkan supaya anak itu belajar disiplin dan mungkin kelihatannya lebih rapi. Nah, kenapa kami memilih untuk menugaskan teman-temannya untuk menyapa mereka? Yang pertama mungkin untuk bersilaturahmi, untuk mendekatkan diri sama orang-orang yang termasuk dengan relasinya supaya lebih dekat. Yang kedua memberikan tanggung jawab kepada mereka. Karena tanggung jawab ini tidak bisa kita dengan teori saja, tapi harus tindakan. Nah, kita kasih tanggung jawab ke mereka, apakah mereka bisa atau tidak, tentunya pasti harus didampingi juga gitu supaya mereka bisa berjalan dengan baik, ataupun ada murid yang melawan karena teman gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita tugaskan apalagi dengan teman, biasanya mereka suka tebang pilih, ini mah teman dekat lain sebagainya. Nah, kita biasakan supaya mereka tidak seperti itu dengan mereka menyapa teman dan mengecek bagaimana kelengkapan seragam mereka. Mungkin itu Pak Ip dari saya. Baik. Pak Edi, bagaimana jawaban dari kami? Penjelasannya sangat baik ya. Artinya sebuah proses untuk menerapkan sebuah tanggung jawab pada anak ketika mereka melakukan sebuah baik itu pelanggaran maupun dia kepatuhan terhadap tata tertib. Ya. Baik, terima kasih Bu Sarah, Pak Dian. Ya, mungkin selanjutnya yang selanjutnya silakan Pak Dian. Mau dari Bu Irma. Pengelolaan diri, menonton film, dispesifikan filmnya film apa sehingga memang itu bisa mengajarkan, bisa melatih para murid kita untuk bisa pengelolaan diri. Dari Ibu dulu aja, nanti saya menambahkan. Oh, dari saya dulu. Ya, Bu Irma kan pertanyaannya banyak nih. Ya, pertanyaannya banyak. Kayaknya Pak Ip nulis nih. Oh, iya, baik. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf terlempar. Nah, pertanyaan kedua ini, yang pertama itu kenapa tidak mencantumkan lebih spesifik, misalnya judul filmnya apa, kemudian didiskusikan seperti itu, lebih spesifik. Jadi hanya mencantumkan filmnya saja gitu ya. Kemudian yang kedua, sudah tepatlah yang diberikan satu orang tadi yang pemimpin, bagaimana dengan teman-teman yang lain seperti itu. Sedangkan yang dipilih hanya satu tadi. Dan hubungan jumsih dengan daya lenting tadi, gitu. Ada 3. Ya. Saya dulu ya. Enggak. Ya.
Ya, terima kasih Bu Irma atas apresiasi dan pertanyaannya. Kami memang bersepakat untuk pengelolaan diri di luar jam pelajaran, di luar jam akademik itu adalah menonton film. Mengapa? Karena itu bisa dilakukan di rumah dengan Netflix, dengan YouTube dan sebagainya. Dan filmnya film apa? Tentu saja banyak pilihannya. Saya secara pribadi, karena ini anak SMP, anak SMA gitu ya, bisa jadi kita akan menggunakan film Laskar Pelangi. Jadi Laskar Pelangi itu kan ke bawahnya juga ada yang keduanya itu apa ya? Ada 3 lah, ada 4 gitu ya, sesuai dengan teknologinya. Itu salah satunya. Di situ ada permainan emosi yang luar biasa dari para tokohnya. Bagaimana dia merasakan kesulitan dalam belajar, tapi kemudian bangkit lagi. Dan kemudian dilanjutkan pada film berikutnya, bagaimana keberhasilan Ikal itu dengan sekolah yang tidak ada, tapi dengan sekolah yang terbatas, tapi dia mampu ke luar negeri, dan ya gitu ya Bu ya. Pak Dian dan Pak Iip dan Pak Abdu bisa jadi punya referensi film yang lain. Yang kedua, apakah tepat ketika mengajarkan bertanggung jawab itu dengan menjadi pemimpin pasukan? Ya, tentu saja ini dilakukan secara bergiliran, tidak hanya oleh satu siswa itu saja. Jadi bergiliran sehingga sasarannya semua murid bisa merasakan sebagai seorang pemimpin. Kemudian apa hubungannya daya lenting dengan Jumat Bersih? Ibu, mungkin itu sepertinya biasa. Tapi Jumat Bersih itu adalah kegiatan rutin yang bisa jadi membosankan. Jadi ketika mereka ternyata konsisten menjalankannya setiap Jumat, dengan bekerja bersama dengan orang-orang yang berbeda, mereka punya tim yang berbeda, bisa jadi ada orang yang tidak disenangi oleh mereka, tapi mereka tetap selesai untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Menurut saya anak itu sudah memiliki ketahanan diri yang luar biasa. Itu menurut saya. Silakan teman yang lain. Iya, terima kasih Bu Sarah. Pak Abdu atau Pak Dian akan menambahkan? Mungkin? Ya, mungkin untuk referensi filmnya biasanya ada, mungkin selain Laskar Pelangi, biasanya saya menggunakan film Sokorimba. Ini adalah sebuah cerita di mana anak pedalaman di daerah Jambi itu bersekolah gitu. Biasanya saya menggunakan itu untuk mengajarkan bagaimana motivasi belajar dan bagaimana peran-peran mereka di film tersebut kepada anak. Nah, selanjutnya kenapa kami memilih untuk menjadi seorang pemimpin pasukan? Karena kalau misalkan untuk melatih tanggung jawab dan memberikan keputusan itu memang paling tepat adalah seorang pemimpin pasukan. Kenapa? Pasukan itu akan benar jika pemimpinnya benar. Dan jika pemimpinnya salah, maka mereka akan membuat gerakan yang salah juga. Misalnya depan jurang, kalau kata pemimpin maju ya harus maju. Tapi kalau misalkan pemimpinnya baik, mereka akan balik lagi. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa kami memilih untuk Jumat Bersih? Nah, sebenarnya itu tekniknya Jumat Bersih, tetapi mungkin tadi Bu Saroh juga sudah menjelaskan bahwa di dalam Jumat Bersih itu ada tahap-tahap. Nah, kenapa kami memilih untuk daya lenting di sana? Di mana kelompok-kelompoknya nanti sebelum kegiatan Jumat Bersih ini, mereka akan dikelompokkan dulu berdasarkan secara heterogen. Berarti ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dicampur. Di mana dilakukan tiap minggu secara bergantian. Jadi mereka akan mengenal seluruh seluruh peserta didik di sekolah tersebut. Dengan saling mengenal, berarti kan relasinya juga akan banyak. Yang tadinya mungkin ada masalah juga akan berbaur dengan tugas-tugasnya yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Bahkan sekolah juga manfaatnya menjadi lebih bersih. Mungkin itu dari saya, Pak Ip. Iya, terima kasih Pak Dian dan Ibu Sarah atas jawabannya. Mungkin Pak Abu juga punya jawaban, tapi mungkin sedang terkendala sesuatu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau melihat waktu sudah lewat dari 20 menit dari tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Mohon maaf saya harus membatasi waktunya. Terima kasih dari kami, terima kasih juga atas partisipasi dari rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa ya, luar biasa. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita jadikan ya untuk melatih sosial dan emosional putra-putri kita.
Tentu saja teknik ini ya masing-masing sekolah ataupun masing-masing CGP ini memiliki sebuah daya pandang yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda daya pandangnya, hanya saja pasti untuk tujuan kemudian langkah-langkahnya gitu ya, itu bisa menjadi memperkaya kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran sosial emosional. Itu ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk kelompok berikutnya. Kelompok siapa ini yang mau tampil untuk Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Mangga Pak Edi dan Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Fasilitator, rekan-rekan semua kelompok 1, kelompok 3. Baik, saya akan menyampaikan tentang anggota kelompok 2 dulu. Yang pertama adalah saya, Edi Suedi. Yang kedua adalah Pak Firly. Yang ketiga adalah Bu Hairiyah. Keempat, Pak Ibu Irma. Dan yang kelima, Pak Tata. Untuk mempersingkat waktu, karena kita hanya punya waktu 20 menit, nanti ada pendalaman di sesi tanya-jawab. Kepada Pak Tata untuk menyampaikan tentang presentasi kelompok 2. Silakan Pak Tata. Ada suaranya, ada? Pak Edi ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Assalamualaikum. Ada. Baik. Terima kasih. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 tentang teknik pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Ini yang pertama rutin, yaitu ruang lingkup yang itu kegiatan rutin itu waktu khusus di luar kegiatan akademik. Yang pertama itu kesadaran diri atau pengenalan emosi. Teknik yang kita lakukan adalah latihan menyadari kondisi tubuh atau body scanning. Penjelasannya tentang apa yang dilakukan oleh guru. Guru meminta murid melakukan relaksasi secara mendalam dengan meminta murid duduk santai mungkin, kemudian menuntun murid melakukan latihan menyadari kondisi tubuh. Kemudian yang ketiga ini penjelasan yang akan disampaikan kepada murid, itu murid diminta duduk santai, murid diminta untuk duduk sesantai mungkin, kemudian memejamkan mata, kemudian murid diminta tersenyum dan buka mulut selebar-lebarnya, tarik nafas dari hidung dengan 7 hitungan, kemudian menahan nafas 7 hitungan dan mengeluarkan nafas dari mulut 7 hitungan sambil tetap tersenyum. Ulangi langkah tersebut 1 kali lagi. Nah, gunakan tangan kiri untuk mengklitik tangan kanan dan pindah tangan kanan ke tangan kiri, menggelitik tangan kiri. Tertawa, kemudian bayangkan satu tempat yang indah, nyaman, kemudian murid disuruh tidur selama 1 menit dan hitungan ketiga bangun. Nah, tujuannya yaitu mengeluarkan hormon endorfin yang diproduksi oleh kelenjar pituitari ya, dan sistem saraf manusia. Nah, hormon ini bisa memberikan energi positif, rasa tenang, menghilangkan stres, rasa sakit, meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian mengolahan dirinya tekniknya dengan cara mengumpulkan kutipan baik. Di sini penjelasan gurunya yaitu guru meminta murid membuat atau mencari kutipan baik yang kemudian akan terus dilihat dan diingat. Yang ketiga ini penjelasan kepada muridnya yaitu murid menulis suatu kutipan yang baik pada malam hari sebelum tidur. Tempelkan kutipan tersebut di suatu tempat yang terlihat setiap hari seperti di cermin, meja belajar, atau dinding kamar. Kata-kata dapat dibuat sendiri, kuat membangkit semangat dari tokoh-tokoh ternama atau mengutip dari ayat kitab suci. Nah, tujuannya di sini membangun semangat dan memotivasi diri murid. Kemudian yang kesadaran sosial atau keterampilan berempati di sini merasakan penderitaan, tekniknya dengan cara merasakan penderitaan sama dengan bersyukur. Nah, ini penjelasan gurunya. Guru menayangkan sebuah video perjuangan murid-murid di suatu pedalaman untuk dapat pergi ke sekolah. Ini yang bisa dikatakan kepada murid. Murid diminta untuk menyaksikan video yang memperlihatkan bagaimana murid-murid di sekolah yang berada di pedalaman Indonesia harus melalui jembatan tali yang sangat berbahaya untuk dilalui. Ketika jembatan tali tersebut putus, mereka tidak
tidak patah semangat untuk terus pergi ke sekolah dengan melintas sungai tanpa perahu atau alat transportasi lain. Setelah murid menyaksikan video tersebut, murid menuliskan ekspresi mereka di buku dan murid diberikan kesempatan untuk menceritakannya. Nah, ini tujuannya adalah menumbuhkan empati terhadap sesama dan murid dapat mensyukuri dengan kehidupan yang mereka miliki saat ini. Kemudian ini keterampilan berhubungan sosial atau dialecting, ini teknika dengan modeling yang dilakukan guru. Yang pertama, guru meminta murid menyaksikan film-film yang mengandung pesan cerita atau amanat yang baik. Nah, ini yang dikatakan kepada murid menyaksikan film yang diputar oleh guru tentang perjuangan anak dalam menggapai kesuksesan walau memiliki keterbatasan fisik sehingga tiap hari mendapatkan bullying dari teman-temannya yang lain, atau kesabaran seorang anak dalam melawan teman jahat yang berakhir dengan keberhasilan. Setelah murid menyaksikan film tersebut, murid dapat menceritakan pelajaran apa yang dapat mereka ambil dari film tersebut. Tujuannya yaitu modeling merupakan proses menirukan tingkah laku orang lain yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Dengan modeling dari tokoh baik di dalam film tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam merubah sikap dan perilaku anak sesuai dengan karakter tokoh film tersebut, yaitu memiliki kemampuan bertahan atau pulih dari gangguan dan dapat mengatasi kejadian yang berat dalam kehidupan. Kemudian di sini ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu tekniknya dengan menggunakan membangun kelas yang responsif. Dan ini penjelasan yang dilakukan guru melibatkan murid sebagai mitra aktif dengan berbagai cerita tentang apa saja yang murid kehendaki di kelas. Kemudian penjelasan yang dikatakan kepada murid yaitu guru dan murid mengadakan pertemuan kelas, guru duduk di tengah lingkaran besar sehingga dapat menumbuh rasa aman pada semua murid. Murid diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa beban. Murid dapat menceritakan kegiatannya sehari-hari, apa yang mereka pikirkan, bagaimana perasaan mereka tentang kelas, sekolah, dan lingkungan, apa hobi atau cita-cita mereka. Kemudian guru meminta murid untuk menuliskan di papan tulis apa yang akan mereka lakukan terhadap kelas mereka, teman mereka, dan diri mereka. Nah, ini tujuannya adalah melibatkan murid dalam menciptakan suasana kelas yang responsif di mana terjalin kepedulian, maka akan terbangun rasa memiliki dan tanggung jawab serta mengembangkan kemampuan murid untuk membentuk dan memelihara hubungan yang saling mendukung. Kemudian ini terputus. Selanjutnya ini kesadaran pengenalan emosi. Ini yang kedua ya. Tekniknya itu dengan cara kooperatif. Penjelasannya itu guru membuat kelompok belajar siswa sesuai dengan kebutuhannya. Sini yang dikatakan kepada murid yaitu murid saling membantu temannya dalam memahami pelajaran bila ada temannya yang belum mengerti dan bisa dibantu dengan tutor sebaya. Tujuannya ini murid dapat menumbuhkan rasa empati antara satu murid dengan murid yang lain. Yang kedua, pengelolaan diri atau mengelola emosi dan fokus dengan teknik saling menghargai pendapat. Yang dilakukan guru yaitu meminta murid saling menghargai pendapat dalam diskusi membuat kesepakatan. Kemudian yang dikatakan kepada murid saling mendengarkan ketika ada teman yang berbicara dan tidak boleh mencemoohkan atau menghina temannya. Tujuannya murid menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati yang pada akhirnya kesadaran sosial berempati dapat ditumbuhkan. Kemudian kesadaran sosial atau keterampilan berempati ini dengan menggunakan teknik kerjasama yang dilakukan guru yaitu mengajak siswa bekerja sama dalam membantu temannya yang dalam kesusahan. Penjelasan tentang yang bisa dijelaskan kepada murid yaitu melaksanakan kegiatan kerjasama secara bersama-sama membantu temannya yang mengalami kesusahan. Nah, ini tujuannya murid menumbuhkan sikap saling bekerja sama dalam membantu temannya. Kemudian keterampilan berhubungan sosial, ini resiliensi dengan teknik identifikasi. Yang dilakukan guru adalah meminta murid secara berkelompok untuk mencatat peristiwa yang terdapat dalam tayangan video. Kemudian yang dikatakan pada murid yaitu murid saling bekerja sama mencatat peristiwa yang terdapat dalam video dan mendengarkan temannya yang sedang bercerita. Kemudian tujuannya ini murid mampu menerapkan perilaku positif dari tayangan video dan pada akhirnya keterampilan berhubungan sosial dapat ditumbuhkan. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yaitu dengan teknik problem solving. Yang dilakukan guru yaitu guru meminta muridnya untuk membuat kelompok, kemudian meminta kepada masing-masing kelompok untuk mencatat permasalahan apa saja yang terdapat dalam video tersebut dan membuat alternatif penyelesaiannya dan apa kemungkinan yang akan terjadi. Yang dikatakan kepada murid, murid saling mendengarkan hasil penelitian di kelompok tentang permasalahan dan solusi yang dipilihnya tanpa mencemoohkan atau menghina kelompok.
Tujuannya, murid mampu menerapkan perilaku kerjasama dalam menyelesaikan tugas dengan sikap saling menghargai dan menghormati setiap keputusan yang pada akhirnya sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat ditumbuhkan. Selanjutnya nih protokol budaya atau tata tertib. Yang pertama, kesadaran diri atau pengenalan emosi, tekniknya dengan cara memeriksa ketaatan diri pada peraturan. Yang dilakukan guru yaitu guru meminta murid untuk menyiapkan selembar kertas yang kosong dan menuliskan seluruh kesepakatan kelas. Yang dikatakan kepada murid, murid dipersilahkan memberi tanda checklist pada setiap poin kesepakatan kelas yang dilaksanakan dan memberi tanda X pada setiap poin yang belum dilaksanakan. Tujuannya yaitu murid menyadari dirinya mempunyai kewajiban untuk menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian mengelola diri, mengelola emosi dan fokus, tekniknya dengan cara membuat evaluasi diri. Yang dilakukan guru yaitu meminta murid yang pada saat melanggar tata tertib untuk duduk tegak dan melakukan evaluasi diri. Kemudian yang dikatakan pada murid, murid diminta untuk duduk tegak, memejamkan mata, murid diminta untuk merasakan pikiran mereka dan fokus terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Guru menuntun murid supaya mereka tetap fokus terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jangan sampai pikiran murid melenceng dari apa yang disuruh guru, yaitu fokus terhadap perbuatan apa yang seharusnya mereka lakukan. Guru dapat meminta murid untuk mencatat apa yang sudah mereka renungkan berupa target perubahan dan pencapaian atau catatan evaluasi diri mengenai positif atau negatifnya tindakan yang sudah dilakukan. Penjelasan tujuannya yaitu kegiatan yang dilakukan dengan merasakan pikiran sendiri secara tenang dan membantu murid dalam memahami tindakan yang mereka lakukan. Sehingga mereka mampu berpikir lebih rasional dan lebih positif dalam berperilaku dan terbiasa untuk dapat mengolah emosi dan fokus. Kemudian keterampilan sosial berempati dengan teknik kepedulian. Di sini yang dilakukan guru adalah ketika ada murid yang tertimpa musibah, guru mengajak murid-murid untuk memberikan kepedulian. Yang dikatakan pada murid, murid diminta untuk mengumpulkan sebagian uang jajannya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan uang yang terkumpul bersama-sama dikirimkan dan diberikan kepada murid yang tertimpa musibah sebagai bentuk keterampilan berempati. Tujuannya membiasakan murid memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama teman. Kemudian keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, resiliensi, teknik dengan budaya 5S. Yang dilakukan guru memberikan teladan kepada siswa dengan memberikan salam kepada siswa, menyapa siswa, senyum, dan menunjukkan sikap sopan dan santun baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu di luar jam pembelajaran. Kemudian yang dikatakan pada murid, guru mengucapkan salam kepada siswa, misalkan Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, atau menanyakan hal-hal yang lain sambil tersenyum dengan gestur tubuh yang beretika. Kemudian tujuannya di sini membiasakan siswa untuk berperilaku baik dan sopan santun terhadap sesama. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini dengan menggunakan teknik pendekatan personal. Jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas, guru memanggil siswa tersebut ke ruang guru atau ruang khusus di luar jam pelajaran. Kemudian guru melakukan pendekatan personal terhadap siswa tersebut. Yang dikatakan pada murid, setelah berhadapan dengan siswa, bahwa guru ingin mendengarkan dan memahami alasan dari siswa tersebut dan memberi solusi sebagai konsekuensi atas apa yang telah dia perbuat. Guru memberikan nasihat dan motivasi agar siswa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Nah, tujuannya di sini membiasakan siswa untuk menerima konsekuensi, bertanggung jawab, dan membangun motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Itu hasil diskusi kelompok 2. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tata dan mohon maaf pada teman-teman karena suara Pak Tata terputus-putus ya. Mungkin sinyal ya di saya mungkin, tapi nggak tahu di yang lain ya. Baik, mudah-mudahan ada saran untuk perbaikan. Masih ingat dengan kata-kata Pak Perli kemarin, jangan sampai SMP 2 ini terulang kembali kasusnya dengan kejadian minggu yang lalu itu. Baik, mudah-mudahan trauma ya. Kami berterima kasih pada Bu Saro waktu itu yang sudah membimbingnya. Nah, kemudian untuk ini mungkin kita sepakati ada 2 pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Karena kita mengingat waktu yang sedikit, silakan kepada kelompok 1 atau kelompok 3 untuk memberikan masukan, pandangan ataupun hal-hal lain yang bisa membangun, memperkaya pembelajaran kita. Silakan.
Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok berikutnya, Pak Edi. Sepertinya terkesima dengan Pak Tata. Terkesima dengan Pak Tata. Bisa lanjut dan kelompok berikutnya jika memang tidak ada. Ya, Nggak selesai tadi Pak Tata. Ya, Pak Edi mempersingkat waktu, Pak Edi. Ya. Boleh kelompok 3? Kelompok 1, ya kelompok 3. Jangan memaksakan Pak Edi kalau tidak ada. Ya, waktunya udah tipis nih Pak Edi nih. Pak Firly. Itu kenapa sih kelompok 2 teh nggak mau ditanya? 3 menit lagi ya. Jadi Kan nggak ada yang angkat tangan dari tadi. Baik kalau tidak ada karena mungkin terlalu rumit atau bagaimana ya. Sehingga susah untuk dipahami gitu. Saya deh Pak Edi. Terpesona sama Pak Tata ini nggak Boleh. kelihatan. Iya, mangga Bu Sano. Iya, terima kasih Pak Edi. Kalau saya tidak bertanya kan tidak apa-apa, memberikan apresiasi ya. Ini luar biasa nih, tadi Pak Tata sampai sorenya putus-putus, ngos-kosan gitu ya. Saking apanya, saking bagusnya hasil kerja yang dibuat oleh kelompok 2 ini. Nah, saya sebetulnya setuju semua dengan apa yang dipilihkan gitu ya oleh kelompok 2 dalam teknik pembelajaran KSE ini. Hanya kalau saya sih lebih melihatnya dari sisi gurunya nih ya. Ketika melakukan 5S gitu ya, kan guru tuh harus assalamualaikum, harus gesturnya bagus, harus senyum manis gitu ya. Ini bagaimana ya kalau kondisi gurunya memang sedang tidak mood, sedang banyak persoalan, kan itu kita persoalan Bu Adriano loh itu Pak Edi, jangan salah itu ya. Stop lagi aja. Ya stop lagi, berarti kita harus stop lagi ya. Karena memang ternyata ada pada posisi itu tuh sangat tidak enak. Bagaimana kita merasakan sesuatu yang tidak enak, tapi kita harus berenak-enak dengan anak-anak kita gitu ya. Tapi saya sih tidak ada pertanyaan Pak Edi, sudah bagus kok, saya setuju semuanya. Terima kasih ya. Oh iya. Stop aja kalau posisinya seperti itu. Stop langsung, tarik nafas dalam-dalam. Iya, terima kasih Bu Saroh yang sudah memberikan apresiasi buat kelompok 2 ya, yang memang tidak begitu ini. Bagaimana Bu fasilitator? Masih ada waktu? 1 menit lagi tanggapan untuk dari kelompok Bapak ya. Baik, Bu Irma, dengar saya? Iya Pak. Ya, silakan Bu Irma dikomentari tentang apa yang disampaikan oleh Bu Saroh. Jadi perempuan dengan perempuan ya. Ya, terima kasih juga Bu Saroh sama kelompok 2. Memang kelompok 2 istilahnya kerja keras Bu. Dari mungkin malam kemudian tadi pagi sampai mau Jumatan juga kami bekerja keras gitu ya. Sampai saya coba ngeprint itu sampai 8 lembar itu sehingga Pak Tata membacanya pun tidak selesai-selesai. Saya nunggu ujungnya tidak ada ujungnya. Mungkin ada juga tadi yang masalah. Oh ya, ada satu teknik tadi selain teknik stop ini saya adopsi dari beberapa literasi gitu ya. Selain teknik stop tadi sudah dijelaskan untuk kesadaran diri atau pengenalan emosi tadi dengan bernapas dari hidung 7 kali, kemudian menahan 7 kali, kemudian mengeluarkan 7 kali dan senyum itu saya sudah coba dan saya coba praktekkan kepada siswa saya melalui daring ya, melalui Google Classroom, kemudian melalui Gmail. Dan itu luar biasa gitu ya, karena memang salah satu tujuannya tadi ada mengeluarkan hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini memang memberikan energi positif, rasa tenang, kemudian menghilangkan rasa stres dan sebagainya. Jadi pada saat saya membaca LMS tentang metode stop itu tidak jauh beda, cuman mungkin ada perbedaannya sedikit. Di sini ada 7 kali, 7 kali, 7 kali. Itu saja, terima kasih Bu Saroh dan teman-teman semuanya, Bu Fasilitator. Itu Pak Edi pas. Baik, ya terima kasih Bu Irma. Mungkin Pak Perli? Boleh saya ini ikut bicara? Boleh Pak Abduh, boleh. Karena kelompok 3 nggak ada ya, udah nggak apa-apa kelompok 1 aja. Sudah sempurna itu Pak Edi, hanya tinggal ya, kan, ini aja aksi nyatanya, karena tidak jauh mungkin. Takutnya saya tidak dikasih nilai oleh Bu Basil karena dari tadi repeh baik gitu, Cici repeh baik gitu. Dimaklum sinyal. Bukan sinyal. Pak Abdul langsung berpraktek itu tentang pembelajaran sosial emosional. Hari ini langsung berpraktek Pak.
Masya Apa Allah. jangan-jangan ikut menyumbang Pak Abduh? Iya, kalau Jadi bapak masalahnya, Abduh mau jadi Kopinya bapak. datang tuh, kopinya Pak Abdul. Sambil ngopi. maksudnya ini kurang mampu. Jadi kalau imam kan tinggal sewa kemana kemari gitu ya. Ini mah jadi Don, tinggal nuturkan. minta tolong ke saya, jadi masa tidak ditolong gitu tetangga. Ya, maaf Bu Pasil, saya datang terlambat. Tadi juga sempat masuk, tapi karena di jalan ini kurang ini. Lumayan sih 30 hampir 1 jam dari RSUD Lewiliang. Nah, terkait ini cara menambahkan kalau misalkan yang dibaca di LMS oleh teman-teman terkait mengendalikan emosi. Nah, saya izin menyampaikan pengendalian emosi versi Islam gitu. Nah, artinya kan sementara ini kita akan teori-teori yang kita praktekkan, yang kita pelajari itu rata-rata kan teori dari Barat. Tidak salah. Cuman bisa dikombinasikan dengan ajaran Islam. Kemarin juga pernah sempat kita diskusikan di ruang kolaborasi bahwa banyak hadis terkait emosi, bahwasanya kalau melihat materi ini kan bahwasanya guru itu ya satu level, di bawah level. Satu level di bawah level malaikat, di bawah level rasul gitu. Guru harus sempurna, tidak boleh marah. Kalau marah harus dikendalikan. Nah, kayak gitulah. Dari mulai awal, misalkan dari pendidikan guru konsep Ki Hajar Dewantara. Semakin ke sini misalkan semakin berat sekali tanggung jawab guru itu. Apalagi untuk konteks yang sekarang. Jadi guru itu tidak boleh marah. Bahkan ketika marah pun harus ada caranya. Harus marah dengan stop, dengan take breath, dengan mengambil napas dan sebagainya. Jadi semakin berat dan satu level di bawah malaikat, di bawah Rasul lah, seperti itu. Nah, salah satu metode cara teknik yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan yang pertama ketika marah, ketika posisinya sedang berdiri itu kan duduk. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai guru kan misalkan lagi berdiri, kemungkinan pernah saya misalkan berdiri ada ngomong saya emosi atau anak emosi berkelahi, atau saya yang emosi ngontak fisik ke anak gitu. Nah, ketika dipraktekkan, ketika saya lagi berdiri langsung duduk. Nah, jadi kemungkinan kan ada proses dari duduk ke ini. Kalau masih emosi itu kan dengan mengambil air wudhu gitu. Dibiasakan saja, dibuat saja ketika anak-anak itu misalkan dari awal pembelajaran kita istirahat, wudhu, sholat duha dan sebagainya. Sholat duha itu kan sangat dalam pembelajaran, misalkan dalam ganti jam sekitar 5 menit atau 10 menit, seperti hanya pernah dipraktekkan di SMP 4 Lebak Gedong, walaupun sekolahnya ngikut ke SD gitu, tapi pernah dipraktekkan. Jadi antara jeda itu kan sholat kan bisa di mana saja kan, sholat duha sekitar 5 menit atau 10 menit kan gitu. Tapi nah itu kan sangat emosi kita sebagai guru, emosi anak itu terkendali gitu. Dengan tanpa emosi pun ketika dengan air wudhu, emosi itu sangat terkendali. Kan misalkan teori-teori yang dikemukakan oleh teman-teman itu kan teori Barat semua, kan teori dari ini semua gitu. Nah itu kan tidak salah, itu merupakan Islam pun ada konsepnya tentang itu, seperti itu. Nah, itu hanya menambahkan saja. Maaf kalau tidak nyambung dengan Pak Abdul ngomong naon eta, misalkan dengan apa yang didiskusikan oleh teman-teman gitu. Ini mah hanya namanya pasang wajah aja ke Bu Pasil gitu. Bahwa saya ikut aktif gitu. Masih capek tuh. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abduh nyambung dengan stop. Wah, terima kasih. Terima berhenti dari semua aktivitas, berarti kan itu untuk pengendalian kita emosi. Duduk, kemudian ambil air wudhu, itu bisa dilakukan. Artinya mungkin stop ini mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Berdiri tidak mungkin kita tetap emosi, ya duduk, setelah duduk masih marah juga ya ambil air wudhu,
atau berbaring dan sebagainya. Itu kan sudah dipraktekkan di stop, mungkin mengadopsi dari situ. Kita saja yang mungkin terbius dengan apa yang disampaikan oleh Barat. Terima kasih Pak Abduh atas apa yang disampaikan oleh Pak Abduh, dan kita turut prihatin ya. Mudah-mudahan bersabar. Tadi Pak Dian ya, yang ini angkat tangan ya? Waktunya Pak, kasihan kelompok Pak, udah diwakili. Oh iya ya, terima kasih. Pak Perli ini sesuatu nih langsung aja. Bagaimana Bu? Udah selesai? Kita Ya, kembalikan. Pak, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mensumbangkan pemikirannya, pendapat dan sarannya. Kami ucapkan terima kasih. Kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu buat kelompok 2. Luar biasa. Saya percaya pokoknya guru-guru Lebak tuh luar biasa. Kan sudah ini juga ya oleh Bu Atik ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Semangatnya luar biasa. Ya baik, kelompok ketiga ya, atau kelompok 3 yang memaparkan hasil diskusinya. Dipersilakan kelompok Pak Wandri, Pak Mukni, dan Pak Henhen. Apabila Pak Henhen berkesempatan untuk hadir kembali di kelas kita, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kelompok. Ya, terima kasih. Saya mewakili kelompok 3 akan membuka nanti untuk menjelaskannya oleh Ibu Indri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu fasilitator, juga rekan-rekan yang luar biasa. Baiklah, saya akan buka dulu. Ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum? Belum. Masih ada Pak Mukni yang Belum Pak ya? Sudah Pak. Sudah. Baiklah Bapak Ibu, ini penampilan dari kelompok 3 hasil diskusi. Bu Indri kan untuk memaparkan hasil atau kelompok 3 untuk satuan pendidikan di SMP. Mangga Bu Indri. Kalau tidak ada, Bu Indri, halo. Suaranya tidak muncul katanya Bu Indri di chat. Oh iya, oke. Saya bacakan saja, maaf ya, Pak Henhen, mungkin sinyalnya juga masuk keluar. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3, yaitu anggotanya Ibu Indri, Pak Wawan, Pak Henhen, saya sendiri, Mukni, dan Bapak Ai Sobana, tentang tabel penyusunan teknis pembelajaran kompetensi sosial dan emosional pada 3 ruang lingkup rutin, kemudian pada mata pelajaran dan juga protokol. Yang pertama, pada ruang lingkup rutin atau waktu khusus di luar kegiatan, kami mengambil ekstrakurikuler pramuka. Kompetensi sosial emosionalnya yaitu untuk yang pertama kesadaran diri
pengenalan emosi. Teknik pembelajarannya yaitu teknik kegiatan dengan datang tepat waktu, kemudian penjelasan yang sampai di awal pembelajaran mengajak anak menceritakan perasaannya ketika datang ke sekolah. Kemudian penjelasan pada muridnya minta anak untuk menceritakan perasaannya ketika datang ke sekolah. Kemudian memilih simbol emotion yang sesuai dengan ditempel di papan emoticon. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran diri, pengenalan emosi, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian masih ekstrakurikuler untuk rutin di luar kegiatan akademik, KSE pengelolaan diri atau mengelola emosi dan fokus. Tekniknya yaitu yang pertama teknik antri ketika berwudu. Penjelasan yang dilakukan guru, ketika kegiatan sholat zuhur berjamaah dan membiasakan untuk membudayakan antri ketika berwudu. Penjelasan tentang yang dikatakan para murid, mintalah anak untuk berbaris antri ketika melakukan kegiatan berwudu menjelang waktu sholat berjamaah. Penjelasan tujuan, menumbuhkan kemampuan mengelola diri, mengelola emosi, dan fokus. KSE yang kesadaran sosial keterampilan berempati. Masih rutin ekskul pramuka. Tekniknya Jumat berbagi. Penjelasan guru, ajak anak untuk melaksanakan bakti sosial pada hari Jumat. Membersihkan halaman kelas atau sekolah dan menyisihkan uang jajan untuk bersedekah. Penjelasan tentang yang dikatakan pada murid, mintalah anak untuk belajar bergotong royong dan berbagi kepada yang tidak mampu dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial atau bersedekah. Penjelasan tentang tujuan, menumbuhkan keterampilan berempati pada anak. KSE, keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, resiliensi. Teknik, bersedia tempat dan peralatan. Penjelasan guru, ajak anak untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan alat bersama dan saling berbagi tempat dan peralatan yang ada. Penjelasan yang dikatakan pada murid, mintalah anak untuk melaksanakan kegiatan bersama dan saling berbagi tempat dan peralatan yang ada. Tujuan, meningkatkan kemampuan anak untuk berhubungan sosial, bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Kompetensi sosial emosional untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masih ruang lingkup rutin ekstrakurikuler pramuka. Ini tekniknya kegiatan yang bertanggung jawab. Penjelasan yang dilakukan guru, ajak anak untuk membersihkan dan membuat alat yang digunakan setelah melaksanakan kegiatan. Penjelasan tentang apa yang dikatakan pada murid, mintalah anak untuk selalu membersihkan dan membereskan alat-alat yang digunakan setelah melaksanakan kegiatan. Tujuannya, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Ruang lingkup yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Di sini kami mengambil salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia, ya dalam materi teks berita. KSE-nya kesadaran diri, pengenalan emosi, tekniknya memeriksa perasaan diri. Penjelasan yang lakukan guru, ajak murid untuk menuliskan tentang perasaan yang atau dirasakan dan isi pikirannya setelah menjalani sebuah kegiatan atau peristiwa yang baru atau menyenangkan atau menantang lainnya. Penjelasan yang dikatakan kepada murid, siapkanlah alat tulis, kemudian tulislah perasaan yang kamu alami dan rasakan setelah melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber. Tujuannya, mengenali diri tentang apa yang dirasakan setelah mengalami suatu peristiwa. Selanjutnya masih mata pelajaran, KSE-nya pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, tekniknya mengenali situasi menantang. Penjelasan guru, minta murid untuk menuliskan situasi-situasi menantang yang terfikirkan oleh mereka di kertas post-it, ya, berwarna-warni. Ketika melakukan wawancara dengan narasumber untuk menemukan informasi sebagai sumber berita. Situasi menantang yang dapat menekan perasaan antara lain bosan, misalkan ketika menunggu narasumber yang tak kunjung datang, kecewa. Ketika narasumber tidak jadi datang, sedih, takut, marah, khawatir, jengkel, atau muak.
Informasikan bahwa kertas tersebut akan dikumpulkan dan ditempel di papan. Kumpulkan kertas tersebut dan tempel di papan. Bacakan secara keras dan tanyakan kepada para murid apa yang akan mereka lakukan ketika terpapar situasi atau permasalahan tersebut. Kemudian berikan kertas kosong lain dan distribusikan 1 atau 2 kertas ke setiap, minta mereka untuk menuliskan ide-ide mengenai strategi apa yang akan dilakukan untuk situasi-situasi yang dibacakan oleh guru. Misalnya, tetap menunggu hingga narasumber datang, membuat jadwal pertemuan di lain waktu ketika narasumber tidak jadi datang, atau mengganti narasumber. Di dalam ruangan di kelas, buat 3 kategori area untuk murid memilih dan berdiri di area dipilih. Menolong, berbahaya, tidak dapat digunakan. Satu persatu bacakan situasi yang ditulis oleh murid, kemudian minta murid untuk membaca atau memilih area yang sesuai dengan ide strategi yang telah ditulis oleh mereka. Setelah murid tersebar di area yang berbeda, guru dapat menanyakan mengapa murid meyakini posisi mereka merupakan pilihan yang tepat untuk dipilih. Murid juga dapat menyebutkan alasan ide strategi yang mereka tulis sebelumnya. Ajak murid untuk membandingkan perbedaan ide serta pemikiran yang diberikan setiap orang lain, diskusikan bersama. 3. Masih pengolahan diri, emosi dan fokus. Penjelasan tentang apa yang dikatakan pada murid tuliskan sebagai situasi menantang beserta perasaan yang kamu rasakan, kemudian tempelkan di papan tulis pada kertas yang lain. Dituliskan ide-ide mengenai strategi yang akan kamu lakukan menghadapi situasi ini. Kemudian tempelkan pada papan tulis. Setelah semuanya dibacakan oleh guru, pilihlah 3 situasi yang paling sesuai menggambarkan diri kalian, menolong, berbahaya, tidak dapat digunakan. Kalau kalian jelaskan mengapa memilih ada di area tersebut, serta jelaskan tentang ide strategi yang kalian pilih. Tujuannya, penjelasannya mengenali kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Masih ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran. Buku, udah ke sekolahan malah pulang lagi KSE-nya kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Tekniknya kegiatan role play, komunikasi aktif. Kurang aku tiap hari nelponin dia. Penjelasan yang dilakukan guru sering dipersilakan untuk duduk berpasangan, untuk kemudian saling menggantikan atau bergantian bercerita. Saat satu murid menceritakan sebuah cerita yang disampaikan bisa tentang pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mendapat tugas menulis teks berita. Murid lainnya berusaha mendengarkan dengan seksama dan bertanya apabila ada cerita yang belum jelas. Setiap murid diajarkan untuk mendengarkan dengan penuh kesadaran dan akan cerita temannya dan berusaha tidak menginterupsi saat temannya sedang berbicara. Mereka dapat bertanya, lalu apa yang terjadi? Setelah selesai, pencerita berganti sebagai pendengar. Ajak murid untuk merefleksikan apa yang mereka rasakan saat cerita maupun saat menjadi pendengar. Penjelasan tentang apa yang katakan murid. Carilah seorang teman yang akan menjadi pasangan kalian untuk menceritakan apa saja pengalaman yang masing-masing kalian alami. Pengalaman itu bisa berupa pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bergantianlah untuk menjadi pendengar dan jangan mencela cerita. Kemudian refleksikan apa yang kamu rasakan ketika menjadi pencerita atau pendengar. Tujuannya menumbuhkan sikap empati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, KSE keterampilan hubungan sosial atau daya lenting atau disebut juga resiliensinya. Tekniknya menulis ucapan terima kasih. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru itu ajak murid untuk memikirkan seseorang telah berbuat baik terhadap mereka ketika mendapat tugas menulis teks berita. Dorong mereka untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kebaikan yang sudah terima. Minta mereka untuk menuliskan perasaan mereka terhadap kebaikan yang terima. Tambahkan gambar yang berhubungan dengan kata-kata yang ditulis atau gambar apapun yang disukai orang tersebut. Bila memungkinkan, murid juga dapat mengirimkan ucapan tersebut kepada orang yang dituju. Ajak murid merefleksikan perasaan mereka selama melakukan kegiatan ini maupun setelah melakukan kegiatan yang lainnya. Penjelasan tentang apa yang katakan murid. Dikatakan pada murid. Tulislah sebuah yang ditujukan kepada seseorang yang telah berbuat baik yang berisikan ungkapan perasaan terhadap kebaikan yang dilakukan. Bubuhkan gambar mewakili perasaan atau gambar yang disukai oleh orang tersebut. Refleksikan bagaimana perasaanmu ketika sedang menulis surat tersebut dan ketika kamu telah selesai menulisnya. Tujuannya membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan seseorang. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tekniknya menentukan peran yang akan dilakukan di dalam kelompok
ketika mendapat tugas membuat teks berita. Penjelasannya yang kawan guru meminta murid untuk memilih peran yang tepat pada kegiatan kelompok, misalnya editor sebagai penulis atau reporter, meminta murid untuk melaksanakan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Penjelasan tentang apa yang akan pada murid, pilihlah salah satu peran yang akan kalian lakukan dalam tugas kelompok. Lakukanlah peran itu dengan baik sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penjelasan tujuan, melatih mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup yang ketiga, protokol atau budaya atau tata tertib. Nih, budaya dan tata tertib yang KSE pertama, kesadaran diri, emosi. Kompetensi KSE-nya, pengenalan emosi, tekniknya ibadah sholat zuhur berjamaah. Penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh guru. Meminta murid mengumandangkan azan dan meminta murid untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dikatakan pada muridnya, ibadahlah dengan khusyuk dan kalian bertanggung jawab langsung kepada Tuhan atas ibadah yang akan dilakukan. Tujuan, mengenal emosi tenang dan khusyuk ketika beribadah sehingga tidak mengganggu teman lain yang beribadah. Selanjutnya, kompetensi mengelola emosi dan fokus. Tekniknya budaya senyum, sapa, dan salam. Yang dilakukan guru memberikan teladan kepada siswa dengan memberi senyum, sapa, dan salam S3 lah kepada siswa dan menunjukkan sikap sopan dan santun baik di lingkungan sekolah maupun di luar jam pelajaran. Yang dikatakan pada murid, guru mengatakan salam kepada siswa atau bertanya tentang keadaan siswa dengan bahasa yang baik. Penjelasan tentang tujuan, membiasakan siswa untuk berperilaku baik dan berbudi pekerti luhur. KSE yang kedua, kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Pembiasaan, infak, tekniknya. Sodakoh pada hari Jumat. Yang dilakukan guru bercerita tentang bencana terjadi sekarang ini, misal tentang banjir, longsor, tsunami, dan lain-lain, mengajak murid untuk memikirkan bagaimana bila musibah tersebut dialami oleh mereka. Murid disuruh menuliskan perasaan mereka pada selembar kertas. Yang dikatakan pada murid, apa yang kalian bisa lakukan untuk meringankan penderitaan mereka? Tujuannya, untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama yang terkena musibah. Kemudian kompetensi selanjutnya, keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi. Tekniknya pendekatan personal. Yang dilakukan guru, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran kesepakatan kelas, guru memanggil tersebut ke ruang guru atau ruangan khusus di luar jam pelajaran, kemudian guru melakukan pendekatan personal terhadap siswa tersebut. Yang dikatakan pada murid. Setelah berhadapan dengan siswa, guru mengatakan bahwa guru ini memahami dan mendengarkan alasan dari siswa tersebut dan memberi solusi sebagai konsekuensi atas apa yang telah dia perbuat. Guru memberikan nasihat dan motivasi agar siswa tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tujuannya, membiasakan siswa untuk menerima konsekuensi, bertanggung jawab, memotivasi diri untuk lebih baik. Kompetensi yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terakhir barangkali, tekniknya membuat kesepakatan kelas. Yang dilakukan guru, memberikan motivasi kepada siswa agar mampu menyebutkan ide dan terbiasa dengan musyawarah di kelas. Yang dikatakan depan murid, aturan yang akan berlaku selama ada di dalam kelas, baik itu aturan untuk belajar dan disiplin bertata krama di kelas. Tujuannya, dengan pelaksanaan kesepakatan kelas diharapkan siswa dapat menaati aturan di kelasnya melalui kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu hasil dari kelompok 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab barangkali seperti biasa. Saya keluar dulu. Iya. Itu barangkali Bapak dan Ibu kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Kita sesi pertama tanya jawab, apresiasi dan sebagainya kepada semua anggota kelompok untuk memberikan jawaban atau pertanyaan. Ya. Halo, assalamualaikum. Silakan, Bu Indri ya, mau menambahkan? Maaf nih, saya pakai HP, jadi mungkin suaranya ini ya, double ya. Jadi yang satunya jauhin Bu, biar enggak echo gitu. Iya. Oke, Bu Yayah ya, mangga Bu Yayah. Silahkan.
Dari Baik, terima kasih Pak Mugni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Pak Mugni dan rekan-rekan kelompok 2. Kemudian saya juga mengucapkan salut kepada kelompok 2, presentasinya begitu menawan dan tampil beda ya, yang telah mengintegrasikan dengan teknik KSE ya. Selanjutnya tadi saya menyimak, kalau nggak salah mungkin di keterampilan berempati ya. Yang pertanyaan ini sebenarnya unek-unek saya di kelompok 1 tadi kebetulan sama ada di kelompok 3 juga, yaitu tentang apa itu tadi kalau nggak salah di keterampilan berempati ya Pak Mugni ya, yang siswa dimotivasi untuk menyisihkan sebagian uang jajannya untuk berinfak gitu ya. Iya. Ini sebenarnya kalau di sekolah saya sudah waktu kelasnya masih daring itu sudah berjalan. Guru-gurunya juga dan kami namakan itu tabarat ya. Luring ya. luring Luring maksudnya, maaf. PTM kali ya. Iya, maksudnya PTM. Itu sudah berjalan dengan lancar, tetapi sekarang dalam situasi PPKM ini, bahkan dari pertama ya, dari mulai kita ada musibah COVID ini sudah macet gitu Pak Mugni. Saya mungkin lebih ke curhat gitu ya. Bagaimana dalam situasi daring ini agar keterampilan empati yang sudah berjalan ini tetap berjalan lancar walaupun dalam kondisi PPKM. Mungkin itu Pak Mugni, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya masih kita 2 lah atau 3. Ada 1 lagi? Enggak? Kalau tidak ada, nanti yang dari Bu Yayah ini kita bahas. Bu Saroh sama Bu Irma tuh. Oh iya, maaf. Mangga Bu Saroh dulu ya, apa Bu Irma dulu nih? Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mugni dan kawan-kawan, luar biasa ya. Ini pertanyaannya nih aja lah ya. Saya tadi menyimak bahwa pada KSE yang dilakukan dalam ruang lingkup rutin itu kelompok 3 fokus pada kegiatan pramuka, ya Pak ya, contohnya ya Pak ya. Ya, jadi, nah pertanyaan saya, ini kalau yang pertama terjawab sebetulnya, yang kedua ketiganya berarti tidak perlu ya. Kalau pramuka itu sebetulnya wajib atau tidak? Karena kalau di sekolah saya pramuka tuh ekskul yang memang hanya wajib di awal saja gitu ya. Jadi selanjutnya adalah ekskul sukarela, artinya tidak semua siswa terlibat, bahkan hanya sebagian kecil yang terlibat. Nah, jika KSE itu diterapkan di ekskul pramuka, yang kasusnya adalah seperti di sekolah saya, otomatis hanya sedikit yang terlibat, berarti pembelajaran KSE itu tidak mencakup sasaran yang lebih makro. Jadi dia hanya sedikit gitu ya Pak ya. Kalau di saya begitu. Kemudian bagaimana caranya agar ya kegiatan latihan teknik pembelajaran KSE itu bisa dilaksanakan secara rutin, tapi kita tidak terfokus pada satu kegiatan ekskul. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 1 lagi sekalian ya Bu Irma ya, mangga Bu Irma. Silahkan, Bu Irma disilahkan. Ya, hatur nuhun Pak Mugni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Single ya untuk bekerja di kelompok 3-nya. Yang akan saya tanyakan Pak Mugni ya, tadi kelompok 3 itu untuk menumbuhkan suatu empati kepada murid itu, yaitu guru memberikan cerita tentang banjir, longsor gitu ya. Kalau saya mungkin memberikan saran ya kepada kelompok 3, atau mungkin kelompok 3 punya alasan kenapa
dengan bercerita banjir longsor itu bisa menumbuhkan empati. Kenapa tidak lebih yang mengena gitu ya? Misalkan siswa langsung ke tempat yang terjadi banjir, apalagi kan di Kabupaten Lebak itu kemarin terkena juga ya dampak dari banjir longsor. Kenapa siswa tidak langsung ke sana? Atau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, bisa diperlihatkan, misalkan ditontonkan suatu film atau suatu video tentang banjir dan longsor gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar cerita saja. Itu kemudian untuk tanggung jawab nih Pak, untuk tanggung jawab tadi kalau nggak salah saya menyimak bahwa siswa diberikan kesempatan untuk azan gitu ya. Nah itu kan hanya siswa laki-laki saja, jadi tidak menyentuh siswa perempuannya. Nah untuk siswa perempuannya untuk memberikan tanggung jawab yang memang istilahnya tidak terlalu jauh dengan memberikan azan itu seperti apa? Itu saja mungkin Pak Buni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Pak Mukni, untuk silakan Bu Indri. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Mukni, untuk yang kedua ketiga mungkin bisa saya bantu ya nanti. Ya, ya. Baik, saya yang dari Ibu Yayah ya. Aduh, saya sangat berkesan ini karena emang empati itu semua memiliki ya. Setiap siswa, setiap orang lah manusia itu memiliki perasaan berempati. Hanya munculnya itu ketika ada yang ketika mendengar, ada yang ketika melihat. Kalau hanya mendengar saja tidak, kalau melihat dia baru timbul empatinya. Atau ketika emosinya marah dia empatinya malah sebaliknya gitu. Bukan empati tapi sebaliknya ya. Benci gitu. Nah, ini tadi unek-unek yang Bu Yayah ya ke kelompok 1 juga ada mungkin menyisihkan infak karena situasi darurat Covid. Bagaimana supaya di situasi darurat Covid juga ini yang sudah tadinya berjalan juga bisa berjalan. Nah ini barangkali memang di situ perlu diperincikan karena tadi ketika kita memberikan penjelasan tentang Covid, tentang sesuatu yang bisa menimbulkan empati, ketika siswa akan memberikan, nah ini ketika akan memberikan kan harus datang ke sekolah memberikan ya, atau misalnya transfer ya, kalau kita transfer, kalau siswa kan tidak punya buku tabungan ya untuk transfer gitu. Tapi memang di sini barangkali ini kita dalam situasi yang semi normal barangkali ya yang dibuat di sini, tidak terfokus kepada daring ya untuk berempati, hanya mungkin untuk menyisihkan infaknya agar pada saat Covid sekarang ini bisa terlaksana. Tadi seperti tadi yang diusulkan oleh Bu Irma ya. Jadi mungkin tidak sekedar bercerita saja, betul. Kalau turun juga masa Covid nggak bisa turun ke lapangan ya, karena jaga jarak. Kemudian ke tempat, mending kalau dekat misalnya bisa langsung, tapi kalau jauh ini juga terkendala dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi saya cenderung ini dari teman-teman memang tidak khusus ke kondisi Covid ya. Artinya kalau memang berinfak Bu Yayah tadi seperti yang ini lancar, pada saat ini sebenarnya lancar. Jadi kita seperti kemarin ada guru kita yang kemarin teman ya di sini, Bu Siti meninggal dunia ya memang karena sakit ya. Itu juga alhamdulillah anak-anak ada ya, mereka menitipkan ke teman-temannya, kemudian karena sudah terbiasa, jadi kita tidak memberikan, hanya di-share innalillahi, kemudian anak-anak itu dengan empati. Tetapi memang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Tidak semua gitu, tidak full 100%, jadi sekitar 60% mereka mengumpulkan, kemudian bertakziah gitu lewat kolektif temannya, bahkan ada yang temannya juga yang jangankan yang masih sekolah, yang sudah alumni juga mereka berkumpul, datang langsung malamnya gitu ikut tahlilan gitu, seperti itu. Jadi empatinya memang tidak berupa infak, berupa harta, tapi juga berupa doa, berupa motivasi, juga memberikan ini datang langsung, itu juga sudah merupakan empati yang sangat tinggi gitu. Nah, ini barangkali salah satunya kita tetap memberikan informasi kepada siswa dalam bentuk lewat daring kalau situasi sekarang,
silahkan mereka itu meskipun melalui doa berempatinya ya, tidak memberikan langsung berupa itu juga termasuk menurut saya sama empati, karena mereka untuk memberikannya saja yang kesempatan untuk memberikannya saya yang memang susah ya, sulit gitu. Itu Bu Yayah diantaranya untuk masa darurat seperti ini kita lebih sering berkomunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang tadi membuat empati kepada siswa, kepada atau semua guru juga sama ya di sekolah, agar lebih meningkat empatinya. Itu barangkali Bu Yayah untuk situasi darurat ya, yang sudah biasa berjalan di kamu juga udah berjalan, tapi memang nanti pada kondisi nanti Bu Indri katanya, jadi saya tidak bisa nyambung ini. Hanya Bu Yayah aja, hanya enggak? Ya. Baik, terima kasih Pak Mugni. Oh ya, gimana Bu? Maaf, menambahkan ya. Oh, Pak. Iya, menambahkan siapa? Bu Indri apa Pak Abdul? Bu Indri dulu ya. Mangga. Pak Abdul, mangga Pak Abdul. Nah, ya makasih Pak Mugni. Ini hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mugni. Yang pertama untuk Bu Hairiah, empati di masa pandemi ini kan bisa dengan cara mengubah atau mengkonversi bentuk infak. Kalau asalnya nominal, itu kan bisa dikonversi jadi pulsa. Nah, atau bisa betul misalkan kalau di masa pandemi ini kan kalau menggunakan daring itu kan tidak semua siswa itu punya gawai. Nah, empati di masa pandemi ini yang dilakukan di SMP 4 Lebak Gedong itu dengan misalkan dari 167 siswa itu yang memiliki gawai itu terdata 134. Nah, sisanya saling meminjamkan dari yang punya ke yang tidak. Nah, itu salah satu empati di masa pandemi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, voucher. Nah, jadi anak-anak itu dipinjam di uduna saling meminjam voucher bisa digunakan berkali-kali itu. Misalkan kalau waktunya satu hari, nah vouchernya dia opkan ke teman yang lain. Itu sama juga mengkonversi melakukan bentuk empati di masa pandemi seperti itu. Boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya, boleh menjawab? Boleh, silakan yang selanjutnya ya sekalian nanti. Terkait ini pertanyaan Bu Saroh. Ya. Tentang punten Pak Mugni, Pak Abdul. Saya kira ini kan paparan dari kelompok 3 Pak Abdulnya, punten. Jadi saya kira utamakan dulu dari kelompok 3-nya dulu gitu Pak. Ya, siap. Mungkin setelah itu boleh ke yang lain kalau yang menambahkan. Oke, siap Pak Ferli. Oke, Pak Ferli. Ya, terima kasih tadinya Pak Abdul mau menjawab. Tapi mangga, silakan Pak Wawan ya. Baik Pak. Bahwa nanti Bapak Ibu akan Bapak Ibu kupas kembali ya di demonstrasi kontekstual ya. Jadi pahami betul teknik-teknik yang Bapak Ibu hari ini sajikan ya, karena nanti akan didemonstrasi kontekstual dan sampai dengan aksi nyata itu akan Bapak Ibu kupas kembali. Berikutnya tadi ada beberapa Bapak Ibu dalam kelompok ya, penamaan teknik ya kayaknya agak kesulitan ya. Banyak teknik yang sepertinya terlihat misalnya teknik itu jadikan tekniknya namanya tuh yang semenarik mungkin ya, yang membuat orang untuk tertarik. Ini teknik apa sih gitu kan ya. Jadi bisa diambil penamaan itu dari langkah ya, mendekati langkah-langkah Bapak Ibu dalam melaksanakan seperti tadi ada teknik apa tadi ya Pak Mugni ya, tekniknya itu bercerita ya, berbagi cerita, tetapi tekniknya bukan itu gitu. Nah itu bisa saja pada saat Bapak Ibu menamai teknik itu disesuaikan dengan jalannya atau langkah dari kegiatan, itu akan lebih menarik ya. Mengenai penamaan yang berikutnya adalah tadi saya menyoroti teknik stop ya, teknik stop. Ada inspirasi dari Pak Abdul bahwa kita juga punya loh teknik seperti itu, redam emosi dalam
dalam pengendalian emosi dalam Islam ya. Itu luar biasa, kita diingatkan, dan memang teknik stop ini hampir sama ya dengan teknik pengendalian emosi yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pengendalian emosi ya, marah misalnya tadi yang Pak Abdul katakan nggak boleh marah gitu ya, guru itu harus sabar dan sebagainya. Sebenarnya bukannya tidak boleh, kita boleh saja menyampaikan hal-hal yang tidak kita sukai ya. Tetapi memang kalau terlalu sering, kadang-kadang anak-anak itu menjadi ambigu, menjadi tidak tahu ini bapak ini marah atau tidak. Jadi memang apa gunanya kita mengendalikan emosi supaya terlihat dengan jelas bagaimana guru itu menyatakan bahwa ini adalah yang normatif, ini yang tidak normatif ya. Jadi jangan terlalu sering misalnya untuk mengumbar marah ya, sehingga pada saat kita marah gitu ya, anak-anak pun udah biasa, bapak itu ntar juga baik lagi gitu ya, seperti itu. Udah biasa marah. Banyak dari kita yang begitu ya Pak, saya juga seperti itu. Nah, satu lagi Pak, mungkin berbagi untuk teknik pengendalian diri ya Pak. Ini ada misalnya nih Bapak mengajar anak-anak anak-anak tidak memperhatikan. Kalau di ruang kelas kita lebih mudah ya. Seperti misalnya kalau misalnya saya melakukan sebuah pelatihan guru, kalau guru ramai sendiri saya langsung angkat tangan. Dan itu sudah disepakati di awal. Saya langsung angkat tangan, dan nanti yang lainnya, teman-teman guru yang lain yang terganggu pun angkat tangan. Sehingga akhirnya ada apa? Oh iya, saya harus tidak berbicara gitu. Akhirnya hening lagi. Ya, itu sebuah pengendalian juga ya, pengendalian diri. Nah, tetapi kalau di dalam daring seperti apa? Nah, artinya kalau memang ada siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran pembelajaran ataupun di kegiatan-kegiatan yang rutin ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat protokol ya, itu pasti harus ada pendampingan dari guru ya. Tadi banyak sekali Bapak Ibu mengedepankan kepemimpinan murid ya, banyak sekali mengedepankan kepemimpinan murid. Itu bagus, melatih murid untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berbagi kepada yang lain, tetapi tetap saja pada saat ada siswa ataupun ada pelanggaran yang berurut, pastinya harus tetap mendampingi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya rangkum. Terima kasih, luar biasa diskusi pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi tanggapan, karena sudah sore, Bapak Ibu juga harus istirahat. Selamat beristirahat di akhir pekan ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Ada udang lokakarya itu, kapan ya lokakarya saya belum buka itu. Mudah-mudahan kita bisa. Besok Bu. Ya. Oh besok, oh alah. Ya. Besok daring. Ya. Oh iya, daring ya. Oh baik Bapak Ibu. Ya terima kasih Bapak Ibu atas kelas dan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa bisa tulis pada forum komunikasi. Ya kan ada ya di Bapak Ibu di CGP itu ada forum komunikasi, Bapak Ibu bisa tanyakan nanti. Kalau saya tidak bisa respon, saya akan lanjutkan ke instruktur. Dia akan dijawab mudah-mudahan pada elaborasi pemahaman. Begitu ya Bapak Ibu ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Saya mengingatkan kembali tugas-tugas kita, mohon dikerjakan ya. Kata Pak Tata, kalau misalnya letih atau capek ataupun sudah lelah ataupun sudah jenuh, jangan berhenti tapi berjalanlah perlahan. Wah, luar biasa itu Pak Tata ya. Itu pembelajaran sosial emosional yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup saja pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tutup saja pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Ibu. Sehat ya Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Foto-foto dulu. Oh iya, foto. Siapa yang foto? Ayo silakan. Pak Abduh biasanya. Pak Ferli buat kamera. Saya baru masuk, jadi
masih kangen kene ya. Kumaha? Ngobrol, kangen ngobrol ya.